Ya, kemanakah arah konflik ini dan bagaimana kemudian agar perdamaian ataupun gencatan senjata di Gaza, Palestina ini bisa terwujud? Kita akan kupas tuntas pemirsa bersama dengan sejumlah narasumber. Saya akan perkenalkan satu persatu untuk Anda. Di sebelah kanan saya sudah hadir Ibu Susi Sudarman, pengamat hubungan internasional UI. Assalamualaikum, selamat malam Bu Susi. Selamat malam. Sehat? Sedikit sakit. Aduh, semoga sehat selalu ya Bu ya. Oke, di sebelah Bu Susi ini juga sudah hadir Pak Hasibullah Satrawi, pengamat Timur Tengah. Selamat malam, Pak Hasib. Mbak Vena. Sehat Pak Hasib? Sehat selalu, alhamdulillah. Di sebelah Pak Hasib, wah ini luar biasa nih. Terima kasih Prof. Makarim Wibisono, Duta Besar RI untuk PBB periode 2004-2007. Selamat malam Prof. Selamat malam Mbak Sehat? Vena. Alhamdulillah. Oke, kita mulai langsung ke Prof. Makarim kali ya. Siap. Prof, ini kan Anda pernah menjadi utusan PBB untuk Palestina di tahun 2014. Apa yang terjadi saat ini di tengah gencatan senjata antara Iran dan juga Israel? Tapi justru di Timur Tengah ini masih belum mereda, masih memanas. Israel justru melancarkan serangannya, menyerang Gaza, Palestina. Apa motif Israel menyerang Gaza kali ini menurut Anda? Begini Mbak Vena, ya, seperti diketahui akibat dari serangan bulan Oktober tahun lalu kan, maka boleh dikata Hamas atau Palestina itu bisa menawan sandera beberapa ratus orang sana, gitu. Nah, hendaknya atau harapan daripada Palestina itu hendaknya sandera ini merupakan aset yang bisa dipertukarkan lah dengan langkah-langkah yang bisa juga saling menguntungkan lah gitu. Nah, tapi kita lihat sekarang kan Donald Trump ya mengambil inisiatif baru, ya. Yeah. Dia menginginkan bahwa ini semua gencatan senjata. Nanti sesudah itu kita bicara melakukan perundingan-perundingan yang bisa mempertemukan kepentingan-kepentingan dari yang lain. Ya, tapi tidak ada kepastian bahwa Palestina harus menyerahkan sandera-sanderanya semua. Sementara apa yang diperoleh daripada penyerahan sandera itu tidak ada jaminan apapun juga. Nah, ini kan dari segi bangsa yang menderita sejak 70 tahun. Ini kan merupakan suatu hal yang tidak konkret gitu Mbak. Ya, dia inginkan itu adalah hal-hal yang konkret. Kalau saya misalnya melepaskan 47 sandera yang itu tuh, nah saya itu dapat apa? Apakah dapat pengakuan sebagai negara merdeka ataukah apa gitu. Jadi ini belum ada. Jadi oleh karena itu dia menginginkan adanya kejelasan soal itu. Ya, kalau tanpa ada kejelasan ini kan merupakan suatu hal yang bisa ditekan ke arah yang bisa tidak terduga lah gitu. Gitu. Oke. Kami dilahirkan untuk menjadi besar tanpa melupakan akar, untuk menjadi yang terdepan tanpa melupakan arti kemanusiaan, untuk memberikan arti tentang dedikasi dalam memaknai hidup dan mewujudkan mimpi. Karena komitmen adalah segalanya bagi kami. Itu analisa dari Prof. Makarim. Saya mau bergeser ke Pak Hasib kalau begitu. Pak Hasib, ini justru yang ditargetkan oleh Israel, korban-korban ini adalah perempuan dan juga anak-anak. Apa menurut Anda yang terjadi? Ya, saya melihat perkembangan situasi sekarang, terutama kalau hari ini dalam hitungan saya masuk hari ke-9 atau kurang lebih jam ke-200 setelah diberlakukannya gencatan senjata di antara Israel dengan Iran pada tanggal 24 Juni kemarin. Memang seperti yang disampaikan oleh Prof. Makarim tadi, ada hal yang positif, yaitu adanya bentuk-bentuk yang lebih nyata berkaitan dengan gencatan senjata yang 2 hari 3 hari yang lalu kita juga bahas di sini, itu kayak semacam masih omon-omon lah kalau dalam politik di Indonesia gitu. Karena seakan-akan ini nggak ada tanda-tanda, tapi Trump tiba-tiba sampaikan pekan depan akan ada gencatan senjata di antara Israel dengan Hamas gitu. Nah, tapi per hari ini sudah mulai ada kayak semacam hilal-hilal perdamaian yang nampak gitu, dengan adanya pengumuman sepihak ini masih yang disampaikan tadi tentang gencatan senjata di antara Israel dengan Hamas. Tapi memang di sisi lain kita melihat di tingkat lapangan ini justru tidak ada yang mengarah kepada perdamaian. Justru Israel makin brutal dengan melakukan hal-hal yang di luar nalar menurut saya.
saya malah menyebutnya sebagai keputusasaan yang brutal. Kenapa saya sebut sebagai keputusasaan yang brutal? Sebenarnya Israel melakukan itu karena dia tidak mampu untuk mencapai tujuan perang yang telah ditancapkan oleh Netanyahu. Membebaskan Sandra, menghancurkan Hamas. Sampai sekarang Sandra juga nggak bisa. Tidak ada satupun, coba, dari semua Sandra yang bisa dibebaskan oleh Israel dengan pendekatan militer. Semua Sandra yang sudah bebas sekarang adalah berdasarkan kesepakatan. Dan itu kemenangan telak bagi saya cara berperang Hamas gitu. Dia mendikte Israel untuk tidak bisa menentukan jalur perang ini sesuai dengan bahkan senjatanya. Lagi-lagi Hamas mendikte Israel untuk ikut apa yang dia mau, yaitu melalui perundingan. Dan itu yang akhirnya membuat Israel bagi saya hilang rasionalitasnya dan melakukan yang saya sebut sebagai keputusasaan brutal. Bagaimana tidak brutal? Dia sampai mencampur bantuan dengan obat-obatan terlarang, menguasai pusat-pusat bantuan, bahkan yang terbaru bikin pecah belah, yaitu bikin kelompok namanya Abu Shabab. Ini kelompok yang dibikin dia pro Israel, orang-orang Palestina, dan sekarang di internal Gaza itu lagi yang terbaru ada maklumat dari Dewan Revolusi Pengadilan Revolusi Gaza bahwa mengultimatum Abu Shabab untuk menyerah dalam 10 hari. Karena kalau tidak maka dianggap sebagai pengkhianat, dan orang yang melindungi itu dianggap melindungi pengkhianat. Ini sekali lagi di tingkat lapangan, Mbak Vena. Bu Susi, sesuai judul di dialog kita di malam hari ini, apakah memang Israel sudah punya niat ataupun berniat untuk melanggar gencatan senjata? Kalau saya lihat dari informasi di TV sih, katanya Donald Trump sudah menemukan hal yang bisa membuat Netanyahu tunduk, yaitu pengadilan Israel akan menunda keputusan tentang korupsinya. Jadinya kalau itu bisa dipakai sebagai alat bargaining, mungkin akhirnya Netanyahu mau ikut gitu dengan anjuran-anjuran Donald Trump kalau misalnya ada garansi ya bahwa pengadilan Israel itu tidak akan mengadili Netanyahu untuk kriminalitasnya dia. Tapi kalau Anda melihat pernyataan yang disampaikan Trump seakan ingin mendorong adanya upaya gencatan senjata ini merupakan murni diplomatik atau sebetulnya strategi politik saja? Kalau Amerika kita nggak bisa tebak ya. Apakah itu strategi politik, apakah itu upaya diplomatik yang sincere ya? Karena Amerika terlalu kuat ya untuk bisa kita andalkan untuk bisa memutuskan suatu hal yang bisa kita prediksi. Karena Donald Trump sekarang sedang di tingkat atas lah, dalam artian Senat tunduk, House of Representatives tunduk, dia menang dan dia bisa membom sekehendak hati. Dan Kongres dia bisa bilang apapun juga. Jadi kalau dalam soal primacy, dalam soal supremacy presidensi, dia adalah sekarang sangat kuat gitu loh. Jadi dia akan melakukan apapun yang menurut dia terbaik untuk meraih apa yang dia kehendaki. Kita nggak pernah tahu apakah dia nantinya akan kembali kepada business model di Gaza untuk membuat itu seperti sesuatu yang lain daripada yang diinginkan orang Palestina. Itu yang kita nggak pernah bisa tebak ya. Prof. Makarim, bagaimana Anda melihat arogansi Trump dan juga Netanyahu yang buat kesepakatan begitu untuk gencatan senjata? Ini kan menunjukkan ya sikap bahwa dia itu merasa dirinya itu sangat kuat gitu. Jadi dia merasa bahwa tidak ada counterpartnya yang ada di Timur Tengah itu yang mengimbangi mereka. Ya, jadi kita memang tahu kan bahwa di antara semua aktor-aktor yang ada di Timur Tengah nih, satu-satunya yang punya potensi nuklir kan cuma Israel aja. Mana ada negara yang coba-coba Iran mencoba mengadukan digagalkan. Nah, kedua juga ini mereka ingin mencoba menanamkan semacam keyakinan kepada publik, terutama political constituency-nya, bahwa mereka itu masih layak jadi pemimpin. Jadi dia selalu berusaha untuk menjadi pemicu di dalam suatu konflik dengan maksud bahwa Israel yang dibantu sama Amerika itu unggul. Dengan demikian maka political constituency-nya dia itu langsung mendukung dia untuk terus bertahan sebagai Perdana Menteri gitu kan. Nah, padahal kan Mbak Vina tahu sendiri kan bagaimana serangan-serangan rudal daripada Iran kan menghancurkan
boleh bilang sepertiga dari Tel Aviv ya, yang itu sangat-sangat di luar dugaan banyak orang ya, sangat di luar dugaan orang-orang di Israel yang menyatakan tadinya sebelumnya, saya kan dulu pernah jadi UN Special Rapporteur ya, ada keyakinan di antara mereka bahwa tidak ada siapapun juga bisa nyerang Israel. Karena dia punya Iron Dome, dia punya ada ini, jadi, nah itu semua itu sekarang udah terbuka, gitu. Jadi ini suatu garis yang sangat bersejarah ya, yang membuka mata hati dari banyak orang ya, mengenai hal itu. Jadi oleh karena itu dia harus memperbaiki kan, sebagai pemain, sebagai Netanyahu maupun ini, dia harus memperbaiki. Karena apa? Karena udah ada tuntutan ICC, dia akan ditangkap, sudah ada jadi ini dia harus bermain betul-betul agar supaya dia tetap survive gitu. Oke. Berarti dengan kata lain arogansi mereka ini mempersulit ya perdamaian di Timur Tengah bisa terwujud. Persis, betul. Oke. Saya mau ke Pak Hasib kalau gitu. Pak Hasib, Anda melihat begitu kelakuan antara Trump dan juga Netanyahu, bisakah ini menjadi bumerang di Timur Tengah? Ya, ini yang disampaikan Prof. Makarim sebenarnya menarik tadi. Saya akan nyampe ke apakah bumerang atau tidak gitu ya. Karena memang kalau kita lihat konflik ini, katakanlah dari Oktober 2023 sampai sekarang dengan Trump terutama yang sekarang menjadi peran, itu ibarat opera ya, ibarat teater. Trump ini sekarang menjadi kayak semacam penulis daripada teater ini. Dan ada tulisan di Timur Tengah yang menarik membahas tentang perang ini dari sisi itu. Jadi ada orang-orang yang sedang menjadi lakon dengan karakter berperang, dan ada masyarakat yang ini semua gitu. Dan salah satunya memang yang saya lihat, Trump ini sekarang betul-betul berjudi untuk sebuah visi yang dia sebut sebagai New Middle East ya. Sebuah tatanan Timur Tengah baru yang sebenarnya sekarang bangunan-bangunannya Timur Tengah baru itu sudah terbentuk, untuk tidak mengatakan dibentuk. Mungkin Trump maunya membentuk, tapi kadang-kadang terbentuk dengan sendirinya. Salah satu yang mungkin terbentuk tanpa sesuai dengan skenario yang ditulis oleh Trump adalah bagaimana Iran yang sudah dimusuhin bertahun-tahun itu ternyata di luar perkiraan Trump sendiri, dia mampu mengimbangi Israel. Dia mampu membuat Israel menjadi korban, menjadi korban perang. Sekali lagi kalau itu korban sipil, kita atas nama kemanusiaan mengecam semua itu. Tapi di samping itu Israel betul-betul mengalami korban perang sebagaimana dialami oleh Gaza. Kalau Gaza hampir 2 tahun ini tetap kuat walaupun diserang dengan berbagai macam cara, Israel cuma 2 minggu nggak nyampe diserang oleh Iran, sudah banyak yang mau keluar, mau nyebrang. Jadi ini juga satu hal yang realitas tidak bisa kita lupakan. Nah oleh karena itu ketika opsi gencatan senjata itu dibuat, memang sesuai dengan skenario yang mungkin diinginkan oleh Trump, dia ingin ada kayak semacam legasi baru, bentuk baru, dibentuk semacam perdamaian, tapi sekali lagi realitasnya adalah tidak selalu sesuai dengan yang diinginkan oleh Trump, terutama ketika Israel sendiri harus berbagi kuasa dengan Iran. Nah, kalau kita lihat perkembangan per hari ini, lagi-lagi di ke 200 jam setelah gencatan senjata ini, ada hal-hal yang bagi saya sebagai pembaca agak mengerikan kalau dilihat dari sisi Trump. Misalkan Iran yang dihancurkan sedemikian rupa, diharapkan untuk tunduk dan patuh. Justru Iran per hari ini menyatakan menangguhkan kerjasama dengan Badan Tenaga Atom Internasional. Dan itu sikap yang paling ditakuti oleh negara-negara manapun. Karena ini akan membuat Iran semakin leluasa dengan program nuklirnya. Bahkan Israel, kita ikutin yang terbaru Prof. Israel mulai ngerayu Cina, yang selama ini Cina justru kerjasama dengan Iran, agar Cina mempersulit Iran dengan cara tidak membeli minyaknya. Jadi ini yang saya bilang tadi kayak semacam skenario-skenario, kenyataan-kenyataan yang lepas dari skenario awal. Maunya dibikin semua negara ini tunduk dan ikut pada skenario-nya. Tapi ternyata di luar prediksi begitu? Ternyata di luar prediksi. Oke, saya mau ke Bu Susi. Bu Susi, kalau Israel ini nekat tetap ingin melanggar kesepakatan gencatan senjata, bagaimana nasib dan juga masa depan Gaza? Itu yang ngeri banget ya. Tergantung seberapa jauh Amerika mau intervensi dalam persoalan ini, karena hanya Amerika yang bisa menyetop Israel. Ya. Dan kalau misalnya Donald Trump benar-benar menginginkan Nobel Prize, mungkin dia akan melakukan
sesuatu agar dia mendapatkan prize tersebut. Tapi juga risky ya, dalam artian di medannya sudah begitu rusak, segitu banyak korban, sehingga banyak orang yang tidak bisa menerima lagi perilaku Israel. Tapi hal ini justru mengecilkan reputasi Israel ya. Jadi sebetulnya dia ingin, strategic point-nya adalah dia menginginkan sebagai satu kekuatan yang mendamaikan seluruh Timur Tengah. Dia adalah primus inter pares, bisa mendikte ke semuanya, dan dia efektif karena banyak orang pandainya. Tapi sekarang seperti Pak Habib bilang, di luar skenario ini apa yang akan terjadi. Hanya pandainya orang Israel kan menutupi kerusakan Tel Aviv ya dan sebagainya. Jadi di luar nggak ada yang tahu bahwa dia menderita. Sebetulnya kita bisa memperhitungkan bahwa kalau tidak diintervensi Donald Trump dengan membom nuklir sites-nya Iran, mungkin Israel tambah parah kena peluru kendali. Dan peluru kendali itu yang warheads-nya bisa dibeli off the counter dari Korea Utara masih mungkin gitu loh. Jadi dia cukup tangguh lah. Hanya Amerika yang bisa stop Israel kalau kata Bu Susi. Benarkah hanya Amerika atau sebetulnya ada solusi yang bisa dijalankan untuk mewujudkan perdamaian ataupun gencatan senjata di Gaza Palestina? Kita akan bahas lengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.